Hai teman-teman, nah di video tutorial kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat database melalui aplikasi XM. Nah, pada tutorial kali ini tuh merupakan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi. Nah, jadi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fitri Fionadila, NPM D1B019052. Mahasiswa Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Bengkulu. Nah, jadi yang pertama ini kan sudah banyak sekali percobaan dan juga berbagai database yang kami buat dari mata kuliah lain. Nah, pada kali ini saya akan membuat database untuk mata kuliah tugas mata kuliah Sistem Informasi. Nah, yang pertama ini kita buat new. Di sini terserah kita mau buat nama database-nya itu apa. Di sini saya mau buat karena ini kuliah Sistem Informasi. Di sini saya akan buat database Sistem Informasi. Nah, ini sudah kita buat database Sistem Informasi. Nah, di sini kita bisa membuat tabel. Nah, tabel ini tadi kami diperintahkan untuk membuat tabel sesuai dengan IRD yang pernah kami buat sebelumnya. Nah, jadi yang pertama itu ada tabel anggota. Tabel anggota ini isinya ada 5 kolom. Nah, kita enterkan, terus kita buat. Nah, di sini tuh ada ID anggota. ID anggota ini bisa kita buat INT atau integer, terus kita primary key. Nah, terus selanjutnya yang kedua nama anggota. Di sini kita buat varchar karena kan nama itu kan tidak tentu berapa hurufnya. Jadi kita buat di sini misalnya 40. Selanjutnya jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini kita boleh varchar, boleh juga pemilihan. Nah, di sini saya pilih inom. Nah, di sini kalian bisa edit nih inomnya. Di sini ada pemilihan perempuan, laki-laki. Oke, kita go. Nah, terus selanjutnya ada nomor handphone. Nah, di sini kita buat varchar boleh 15. Nah, terus selanjutnya alamat. Nah, alamat ini kita buat varchar, mungkin agak lebih panjang sama seperti nama 50. Lalu kita save. Kita bisa mengisi satu-satu. Nah, di sini saya ingin mengisi satu-satu dulu. Cara mengisi data ini tadi seperti ini. Kita pergi ke menu insert. Nah, kita tulis di sini misalnya ID anggotanya, terus nama anggota, jenis kelamin kita tinggal pilih, terus nomor handphone. Ini kita buat 001, nomor handphone 01239, alamat ibu muko-muko. Bisa kita buat kayak gitu, terus kita go. Nah, jadi ini kan bentuk SQL atau bentuk kodenya. Nah, kalau kita mau lihat yang sudah masuk, nah ini sudah masuk nih. Di browse, nah ini sudah masuk nama anggota, ID anggota, nama anggota, terus perempuan, dan alamat. Nah, di sini mungkin saya akan masuk sekitaran 3 aja ya, 3 atau 5 5 nama, misalnya di sini. Kita bisa mengisi data yang sudah tersedia.
Nah, ini bisa sekali dua, teman-teman. Ini kita buat misal 003, namanya Arya Saloka. Terus nomor Bingga Podri. Nomor handphone. Nah, terus alamat Lubuk Linggau. Nah, ini kita bisa go. Nah, ini tambah lagi datanya 2. Nah, selanjutnya, nah ini ada 3 data. Selanjutnya buat lagi. Di sini tuh ada nama tabelnya. Salah. Nah, di sini kita buat lagi nama tabelnya tuh tabel peminjaman. Pada tabel peminjaman ini ada 6 kolom. 5 kolom. Yang pertama itu nomor peminjaman. Nah, jangan lupa nomor peminjaman itu boleh INT, boleh apa kayak gitu kan. Terus kita primary key. Terus kode buku. Ini boleh terserah teman-teman. 10 aja. Terus ada jadwal pengembalian, ini bisa kita gunakan date, jadi nanti tinggal mengatur tanggalnya. Terus tanggal pengembalian bisa kita gunakan date juga. Terus kalau misalnya dia ada itu tanggal perpanjangan, kita gunakan date juga. Nah, ini bisa teman-teman langsung save. Nah, ini ada tabel peminjaman, ada ini ya. Terus kita isi lagi di menu, kita isi lagi di insert. Nomor peminjaman misalnya 901, kode bukunya 1234, jadwal pengembalian. Ini kita bisa langsung nih kalau kita, karena kan kita udah jadi tanggal ini. Nah, jadi jadwal pengembaliannya itu juga harus tanggal ini. Terus tanggal perpanjangnya tuh bisa nanti dipilih tanggal 9 kayak gitu. Nah, ini kita contohin aja satu. Nah, di sini bentuknya, nah dia sudah ada ya, misalnya tanggal pengembalian segini, jadwal pengembalian segini, tanggal pengembalian segini, atau di sini bisa kita rubah lebih sinkron lagi. Change jadwal tanggal peminjaman. Nah, tanggal peminjaman. Nah, ini kan udah terubah kan tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, terus tanggal perpanjang. Nah, ini bisa lagi kalau misalnya kita mau nambah nih, misalnya nomor peminjaman tadi kan 901, misalnya ini 902. Kode bukunya 1231, tanggal peminjamannya tanggal 8, tanggal pengembaliannya tanggal 15, tanggal perpanjangnya itu juga tanggal 15, misalnya kayak gitu. Tergantung dengan aturan perpustakaan yang ada. Nah, selanjutnya teman-teman, ini kan udah kita coba masuk 2 aja dulu, kita lanjut ke tabel baru. Ini nama tabel misalnya yang kemarin tuh ada tabel petugas. Nah, misalnya ID petugas, jangan lupa primary key. Terus ada jenis kelamin dari petugas. Jenis kelamin dari petugas. Nah, ini kita pilih biar mudah.
tanpa kita menulis-nulis lagi, nah itu bisa kita langsung inum kan? Laki-laki atau perempuan. Di sini juga bisa kalau kalian mau buat P atau L aja. Terus ada mungkin password petugas. Di sini tuh kemarin saya buat password petugas. Selanjutnya nama petugasnya ya. Nama petugas. Nah, di sini kita buat varchar. Oke, kita save-kan. Nah, ini kita langsung isi data. Nah, isi data ini sebenarnya bisa kayak langsung gitu loh, teman-teman. Kita nggak harus ngisi satu-satu gitu. Kita bisa ngisi sekaligus. Nah, di sini tuh ID petugasnya misalnya AB, saya AB 23. Jenis kelaminnya laki-laki. Oh maaf, INT itu dia wajib nomor. Jadi misalnya ID petugasnya 2341. Laki-laki, password petugasnya admin 1 kayak gitu. Terus nama petugasnya Saradi Prasetyo kayak gini ya. Nah, di sini kalian bisa juga langsung nih isi yang kedua. Misalnya yang ini 2351. Jenis kelaminnya perempuan, password petugasnya admin 2, terus nama petugasnya Esti Masianti kayak gini. Nah, teman-teman bisa langsung go kayak gini. Nah, ini tuh teman-teman tuh udah bisa ngisi langsung sekaligus 2 kayak gini daripada tadi kan go terus isi ulang kayak gitu. Nah, selanjutnya ini kita buat lagi database atau tabel. Tadi kan petugas sudah. Ini aku ada tabel buku. Tabel buku ini ada 6. Ada 6. Yang pertama tuh kode buku. Nah, kode buku tuh jangan lupa di primary key. Pokoknya yang pertama tuh pokoknya dia tuh yang kayak penting kayak gitu di primary key. Terus bisa kalau bisa ada mau ID anggotanya boleh. Ini varchar ya, ID anggota varchar. 10 lah. Terus ada juga pengarang. Ini varchar. Pengarang biasanya banyak. Terus ada penerbit, varchar, 40 juga. Atau bisa kategori, misalnya buku itu termaksud buku fiksi atau buku teks, kita tulis varchar aja, nggak usah pilihan, karena kan jenis buku itu kan banyak. Nah, selanjutnya ini apa sih lagi ya? Judul buku. Nah, ini varchar juga 50 karena kadang judul buku kan panjang. Nah, ini kita save. Nah, terus kita isi insert. Nah, kita isi misalnya kalau di bukunya tadi 1234 1239, ID anggotanya 001, pengarangnya misalnya kita mau, bentar ya, aku cari beberapa buku yang bisa dimasukin. Nah, ini Muhammad Roshihan, pengarangnya Muhammad Roshihan. Terus penerbitnya ini UB Proses. Kategorinya buku pelajaran. Judul bukunya misalnya kayak gini. Nah, terus yang kedua kita bisa juga nih langsung isi misalnya
1230. ID anggotanya 003. Pengarangnya apa ya? Muhammad Nuh misalnya. Penerbitnya Erlangga, kategori misalnya teks. Pokoknya ini kalau bisa ada buku yang teman-teman langsung bisa masuk itu lebih bagus banget kayak gitu kan. Nah, ini bisa kita langsung go. Nah, di sini kita lihat dia berarti di browse ya. Nah, ini ada 2, ada kategori buku udah masuk. Boleh nanti kita tambah setelahnya. Terus kita buat lagi tabel selanjutnya. Di sini saya punya 5 tabel yang saya buat pada saat pembuatan IRD. Nah, yang terakhir itu tabel pengembalian. Ini tabelnya ada 5. Di sini ada nomor pengembalian. Nomor pengembalian ini bisa varchar, bisa INT, terserah ya. Enggak usah, ini INT aja kan bagusnya. Nah, jangan lupa di primary key. Terus nomor peminjaman. Ambil apa? Oke, kita lanjut. Nomor peminjaman, terus body buku. Ini boleh teman-teman isi ya, misalnya ini 10. Maksudnya ini itu tuh panjang katanya kayak gitu, panjang kata, panjang huruf kayak gitu. Jadwal pengembalian ini kita bagusnya pakai date kan, terus tanggal peminjaman. Nah, kita save. Kita isi. Nah, nomor pengembalian. Misalnya nomor pengembalian itu nomor pengembalian buku. Misalnya dia mengembalikan tanggal, misalnya tergantung sesuai dengan keputusan atau dari perpustakaan itu gitu. Misalnya nomor 909, nomor peminjaman 901, kode bukunya 123, terus jadwal pengembaliannya tuh ada yang tanggal 8, tanggal peminjamannya itu kemarin tanggal 2 kayak gitu. Nah, jadi ini tergantung dari data yang kita punya kayak gitu kan. Terus ini ada 902 misalnya nomor peminjaman 123 1234, kode buku misalnya 12 bukan, kode buku misalnya 009, jadwal pengembaliannya misalnya tanggal 15. Nah, tanggal peminjamannya berarti kan tanggal sebelumnya, dia pinjam tanggal 8. Nah, ini bisa kita langsung go. Nah, jadi ini. Nah, begini ya teman-teman. Nah, jadi di struktur yang udah kita buat, nah kita tadi kan membuat dalam database sistem informasi itu ada tabel anggota yang berisikan ID anggota, nama anggota, jenis kelamin, nomor handphone, dan alamat. Nah, isinya ini ada nama anggota, jenis kelamin, nomor handphone, dan alamat. Nah, kalau misalnya ada yang salah bisa diedit, terus atau dihapus bisa juga, di-delete. Terus pada tabel buku ini kita punya tabel
Ada kode buku, ID anggota, pengarang, penerbit, kategori, judul buku. Nah, pada peminjaman, begitupun peminjaman ada nomor peminjam, ada kode buku, tanggal pengembalian, tanggal peminjaman, tanggal perpanjangan. Terus pada tabel pengembalian juga ada tanggal nomor pengembalian, peminjaman, kode buku, jadwal pengembalian, tanggal peminjaman. Nah, terus ada juga tabel petugas, ada ID petugas, jenis kelamin, password petugas, nama petugas. Nah, kayak gitu guys. Kayak gitu teman-teman kalau buat database. Nah, di sini mungkin teman-teman mau ngelihat ini apa namanya? Namanya ini tuh relationship-nya. Nah, ini bisa diatur. Dia tuh agak susah-susah gampang ya, karena ini tuh kayak susah gitu geser-gesernya. Nah, ini bisa kalian atur sebagus mungkin. Nah, nanti tinggal di-connect-connectin antara peminjaman ke anggota, antara peminjaman ke apa? Ke buku, peminjaman terus pengembalian, petugas buku sesuai dengan IRD. Nah, ini contoh IRD yang sudah kita buat. Nah, ini contoh waktu kita buat di MySQL Workbench. Nah, kayak gitu. Nah, jadi pengisian datanya itu bisa lagi teman-teman ulang dan ulang atau tambah dan tambah dengan cara insert tambah kayak gitu. Misalnya teman-teman mau tambah lagi tabel, bisa juga. Nah, ini kalian tambah go di bawah alamat. Jadi ada tabel baru di bawah alamat kayak gitu. Mengubah data itu bisa lewat kode MySQL. Nah, jika teman-teman pengen mengubah data, kayak gitu teman-teman bisa menggunakan SQL. Nah, di sini tuh ada pilihan select, terus ada insert, update, terus atau delete, kayak gitu. Terus selanjutnya ini untuk menambah data. Nah, ini untuk mengekspor atau mengimpor data yang ada, kayak gitu. Misalnya dari data ini, kalian mau mengekspor atau mengimpor ke Microsoft Office atau gimana kayak gitu teman-teman. Nah, jadi sekian mungkin tutorial dari saya. Semoga membantu. Nah, jika teman-teman ingin menambah data bisa langsung ke insert. Sekian tutorial dari saya kali ini. Semoga dapat membantu teman-teman. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.